Bismillahirrahmanirrahim. Diceritakan dari Abdullah bin Abbas. Dia berkata, Salman Al-Farisi bercerita kepadaku, saya adalah orang Persia dari sebuah distrik di Asbahan. Ayahku adalah seorang tokoh dan pemuka agama di daerah setempat. Ayahku sangatlah mencintaiku. Bisa dibilang, saya adalah makhluk Tuhan yang paling dia cintai. Karena begitu besar kecintaan ayahku kepadaku, hingga membuat dia memingit saya di rumah seperti memingit seekor kuda. Dulu, saya sangat tekun dalam menjalankan ajaran agama Majusi, hingga saya menjadi tukang menyalakan api dan menjaganya agar jangan sampai padam. Selama menjalankan tugas tersebut, saya tidak pernah membiarkan api meredup meski hanya dalam sesaat. Ayahku punya ladang yang cukup luas. Namun pada suatu waktu, dia sibuk mengurus sebuah bangunan miliknya. Kemudian, dia berkata kepadaku, "Wahai anakku, hari ini ayah sibuk mengurus bangunan ini hingga tidak sempat menengok ladang ayah. Tolong engkau pergi untuk menengok ladang tersebut." Pada hari itu, saya pun pergi menengok ladang ayah dan mengerjakan beberapa hal yang dia perintahkan. Di tengah perjalanan menuju ladang milik ayah tersebut, lalu saya melewati sebuah gereja umat Nasrani. Saya pun mendengar suara mereka sedang beribadah di dalam gereja tersebut. Pada waktu itu, saya tidak memiliki pengetahuan apapun tentang lingkungan masyarakat sekitar. Karena memang selama ini ayah memingitku sehingga saya tidak pernah pergi kemana-mana. Lantas, saya pun coba untuk masuk melihat apa yang sedang mereka kerjakan di dalam gereja. Setelah itu, saya pun merasa tertarik dengan ibadah dan ritual yang sedang mereka kerjakan. Sejak saat itulah, saya mulai tertarik dengan agama mereka. Dalam hati saya berkata, demi Tuhan, sungguh agama ini lebih baik daripada agama yang kami peluk selama ini. Kemudian saya pun terus memperhatikan mereka sampai matahari terbenam, hingga saya tidak sempat untuk menengok ladang milik ayah. Setelah itu, saya pun bertanya kepada kaum Nasrani itu, dari manakah asal-usul agama ini? Mereka menjawab, dari Syam. Kemudian saya lantas pulang menemui ayah yang waktu itu sudah mengutus orang untuk mencariku, karena ayahku sangat mengkhawatirkan diriku karena saya pulang terlambat hingga petang. Setelah berjumpa dengan ayah, ayahku pun bertanya kepadaku, "Wahai anakku, dari mana saja engkau?" Aku pun menjawab, "Tadi saya melihat beberapa orang sedang sembahyang dan saya sangatlah tertarik dengan agama mereka, hingga saya terus memperhatikan mereka sampai matahari terbenam." Lalu ayah pun berkata kepadaku, "Wahai putraku, tidak ada kebaikan apapun pada agama mereka itu. Agamamu dan agama nenek moyangmu lebih baik dari agama tersebut."
Sungguh tidak demikian. Agama mereka lebih baik daripada agama kita, kataku menimpali kata ayahku. Kemudian, setelah itu, ayah sangatlah mengkhawatirkan diriku. Hal itu akhirnya membuat ayah terpaksa membelenggu kakiku supaya tidak bisa pergi untuk keluar rumah. Kemudian setelah itu, saya pun mengirim pesan kepada orang-orang Nasrani tersebut. Dalam pesanku, jika ada para saudagar Nasrani dari negeri Syam datang mengunjungi kalian, tolong beritahu saya. Dan singkat cerita, datanglah karavan dari Syam, lantas mereka pun memberitahukan diriku. Kemudian, aku pun berkata kepada mereka, jika karavan tersebut sudah selesai dari urusan mereka dan hendak kembali pulang, tolong beritahu saya. Maka, ketika karavan tersebut hendak kembali pulang, orang-orang Nasrani tersebut memberitahukan diriku. Lantas, saya pun melepaskan belenggu di kakiku, lalu saya ikut bergabung dengan karavan untuk menuju ke negeri Syam. Sesampainya di negeri Syam, saya pun bertanya, siapakah tokoh paling utama agama ini? Mereka menjawab, seorang uskup di gereja. Lalu saya pun pergi menemui uskup yang dimaksud. Setelah berjumpa dengan uskup itu, saya pun berkata kepadanya, saya tertarik kepada agama ini dan saya ingin tinggal bersama engkau di gereja untuk mengabdi dan belajar kepada Anda. Uskup itu menjawab, silahkan masuk. Kemudian saya pun masuk dan tinggal bersamanya. Selang beberapa waktu, saya menyadari ternyata uskup tersebut merupakan sosok yang kotor dan buruk perilakunya. Dia menyuruh orang-orang untuk bersedekah, namun ternyata sedekah yang terkumpul dia masukkan ke dalam kantong pribadinya dan tidak mau membagikan kepada fakir miskin. Dari aksinya tersebut, dia berhasil mengumpulkan banyak uang hingga mencapai 7 gentong penuh dengan emas. Dan mengetahui hal itu, saya pun jadi muak dan saya sangat membenci uskup tersebut. Singkat cerita, kemudian si uskup itu meninggal dunia. Orang-orang Nasrani pun berdatangan untuk melayat dan hendak mengebumikannya. Lalu, saya pun memberitahu mereka tentang perilaku si uskup selama ini. Saya pun menunjukkan kepada mereka tempat di mana si uskup itu menyimpan uangnya. Maka mereka pun mengambil dan mengeluarkan gentong-gentong yang berisikan emas tersebut. Lalu mereka berkata, demi Tuhan, kami tidak akan sudi untuk mengebumikan jasadnya. Lalu mereka pun menyalib jasad uskup tersebut dan melemparinya dengan batu. Kemudian, mereka menunjuk dan mengangkat seorang uskup baru. Selama ini, saya belum pernah melihat sosok yang lebih zuhud terhadap dunia, lebih senang kepada akhirat, dan lebih bersungguh-sungguh dalam beramal siang dan malam melebihi uskup baru tersebut. Hal itu membuat saya menyukainya dan saya pun memutuskan untuk tinggal bersamanya. Selang beberapa lama, uskup itu pun meninggal dunia. Beberapa saat sebelum meninggal dunia,
Saya berkata kepadanya, "Wahai uskup, kepada siapakah selanjutnya engkau menyerahkan diriku?" Uskup itu menjawab, "Wahai anakku, demi Tuhan, hari ini hanya ada satu orang yang saya ketahui yang masih memegang teguh apa yang saya teguhi. Orang itu adalah si Fulan. Dia tinggal di Mosul. Pergilah engkau kepadanya." Setelah mendengar itu, saya pun pergi menemui orang yang dimaksud dan saya mendapatinya. Memang benar, ia merupakan sosok terbaik. Namun selang beberapa lama, dia pun meninggal dunia. Beberapa saat sebelum meninggal dunia, saya berkata kepadanya, "Wahai Tuan, siapakah orang yang akan engkau rekomendasikan untuk saya temui nantinya?" Ia pun menjawab, "Anakku, demi Tuhan, hari ini hanya ada satu orang yang saya ketahui yang masih memegang teguh apa yang saya teguhi. Orang itu adalah si Fulan. Dia tinggal di Nasibin. Pergilah engkau kepadanya." Kemudian, saya pun pergi menemui orang yang dimaksud dan saya mendapatinya memang merupakan sosok terbaik. Selama beberapa waktu, saya tinggal bersamanya. Kemudian, dia pun meninggal dunia. Beberapa saat sebelum meninggal dunia, saya kembali berkata kepadanya, "Wahai Tuan, siapakah orang yang engkau rekomendasikan untuk saya temui nantinya?" Ia pun menjawab, "Anakku, demi Tuhan, hari ini hanya ada satu orang yang saya ketahui masih memegang teguh apa yang saya teguhi. Orang itu adalah si Fulan. Dia tinggal di Amuria. Pergilah engkau kepadanya." Lalu saya pun pergi menemui orang yang dimaksud dan saya mendapatinya memang merupakan sosok yang memegang teguh petunjuk yang diteguhi oleh sahabat-sahabatnya itu. Selama tinggal bersamanya, saya bekerja hingga berhasil mengumpulkan beberapa ekor sapi dan ghanimah. Kemudian, dia pun meninggal dunia. Beberapa saat sebelum meninggal dunia, saya berkata kepadanya, "Wahai Tuan, siapakah orang yang engkau rekomendasikan untuk saya temui nantinya?" Ia pun menjawab, "Anakku, saat ini sudah tidak ada lagi satu orang pun yang saya ketahui masih memegang teguh apa yang kami teguhi ini. Akan tetapi, sudah hampir tiba datangnya masa seorang nabi yang diutus membawa agama Ibrahim. Nabi itu muncul di tanah Arab dan dia akan berhijrah ke negeri yang terletak antara dua harrah. Pada dirinya terdapat tanda-tanda yang sangat jelas. Dia berkenan memakan hadiah, tapi tidak berkenan untuk memakan harta sedekah. Di antara kedua pundaknya terdapat sebuah cap kenabian. Jika bisa, pergilah engkau ke negeri tersebut." Setelah dia meninggal dunia, saya masih tetap tinggal di Amuria selama beberapa waktu. Dan pada suatu hari, saya pun bertemu dengan sejumlah saudagar dari Kaleb. Saya berkata kepada pedagang itu, "Berkenankah kalian membawa serta diriku ke tanah Arab? Saya akan memberi kalian imbalan beberapa ekor sapi dan ghanimah milikku ini." Mereka pun menyetujuinya dan menerima penawaranku tersebut. Kemudian, saya pun berangkat bersama mereka. Sesampainya di daerah Wadil Qura, mereka menzalimiku dan menipuku.
Mereka justru menjual diriku kepada seorang laki-laki Yahudi. Pada saat itu, saya sudah ikut pergi dengan laki-laki Yahudi tersebut. Dia pergi membawaku ke suatu tempat di mana saya hanya mendapati pepohonan kurma di sana. Saat itu, saya berharap daerah tersebut adalah daerah yang dimaksud oleh sahabatku itu. Namun, pada suatu kesempatan, keponakan laki-laki si Yahudi itu datang menjenguknya. Keponakannya itu berasal dari Madinah, dari suku Bani Quraizah. Lalu, keponakannya itu membeli diriku darinya dan membawaku ke Madinah. Demi Tuhan, ketika pertama kali aku melihat kota Madinah, saya pun langsung tahu bahwa inilah negeri yang dimaksudkan oleh sahabatku itu. Selama beberapa waktu pun, saya tinggal di Madinah, dan pada waktu itu Allah telah mengutus Nabi Muhammad sebagai Rasulnya dan masih berada di Mekah. Selama beliau di Mekah, saya tidak pernah mendengar berita apapun tentang beliau, karena waktu itu saya terlalu disibukkan oleh pekerjaan-pekerjaan sebagai seorang budak. Kemudian, Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Sungguh demi Tuhan, waktu itu saya sedang berada di atas pohon kurma, sementara majikanku duduk di bawah, ketika tiba-tiba salah seorang sepupunya datang dan berkata kepadanya, "Wahai Bani Qallah, semoga Tuhan mengutukmu. Demi Tuhan, mereka saat ini sedang berkumpul di Quba bersama seorang laki-laki yang datang dari Mekah dan mengaku sebagai seorang nabi." Mendengar kata-kata tersebut, saya pun langsung gemetar, hingga saya berpikir bahwa saya akan jatuh menimpa majikanku. Lalu saya bergegas turun dari atas pohon kurma. Sesampainya di bawah, saya langsung berkata kepada keponakan majikanku itu, "Apa yang baru saja engkau katakan tadi? Apa yang baru saja engkau katakan tadi?" Mendengar perkataanku itu, membuat majikanku marah dan memukuliku dengan keras. Kemudian majikanku berkata, "Apa urusanmu? Cepat, sana kembali bekerja." Aku pun menjawab majikan, "Tidak ada apa-apa, wahai Tuan. Saya hanya ingin memastikan tentang apa yang sebenarnya dia bicarakan tadi." Waktu itu, saya memiliki sedikit bekal yang berhasil saya kumpulkan. Lalu saya ambil bekal tersebut dan saya bawa pergi untuk menemui Rasulullah di Quba. Sesampainya di Quba, saya langsung menemui beliau dan berkata kepadanya, "Saya mendapatkan berita bahwa engkau adalah sosok yang baik dan engkau mempunyai sejumlah sahabat yang berasal dari luar daerah dan sedang membutuhkan bantuan. Saya punya sedikit makanan dan saya ingin menyedekahkan semuanya kepada kalian, karena saya lihat kalian lebih berhak untuk mendapatkannya." Lalu saya pun menyerahkan sedekah itu kepada beliau. Lantas, Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, "Makanlah," tapi beliau tidak ikut makan. Melihat hal itu, saya berkata dalam hati, ini adalah bukti pertama bahwa dia adalah nabi. Kemudian, saya pamit pergi, lalu saya kembali mengumpulkan makanan. Setelah saya mengumpulkan makanan itu, lalu makanan itu saya bawa lagi kepada beliau.
Saya berkata kepada beliau, "Saya melihat engkau tidak berkenan memakan makanan sedekah. Saya punya makanan dan ingin saya hadiahkan kepada engkau sebagai bentuk penghormatan saya kepada engkau." Lalu beliau menerimanya dan memanggil para sahabat beliau untuk makan bersama dengannya. Melihat hal itu, saya berkata dalam hati, ini adalah bukti kedua bahwa dia adalah seorang nabi. Lalu pada suatu kesempatan, Rasulullah berada di Baqi' Gharqad untuk menghadiri sesuatu acara pemakaman. Beliau mengenakan mantel dan menutup kepala. Beliau duduk di antara para sahabat. Lalu saya pun datang menghampiri beliau dan mengucapkan salam. Kemudian, saya berjalan ke arah belakang Rasulullah untuk melihat punggung beliau apakah betul ada tanda kenabian seperti yang dijelaskan oleh sahabatku dulu. Melihat apa yang saya lakukan itu dan tahu bahwa sepertinya saya sedang ingin membuktikan keberadaan sesuatu yang pernah dijelaskan kepadaku, maka Rasulullah lantas membuka selendang yang menutupi punggungnya. Seketika itu, saya benar-benar melihat sebuah cap seperti yang dijelaskan kepadaku. Lantas, saya pun datang langsung memeluk punggung beliau dan menciumnya sambil menangis. Lalu beliau berkata kepadaku, "Kemarilah." Lalu saya pindah ke depan beliau dan menceritakan semuanya sama seperti yang aku kisahkan kepada engkau, wahai Ibnu Abbas. Waktu itu, Rasulullah ingin agar para sahabat yang lain mendengarkan kisahku. Setelah itu, Salman Al-Farisi tidak bisa ikut berjuang bersama Rasulullah. Ia tidak bisa ikut perang dalam perang Badar dan dalam perang Uhud karena masih terhalang oleh statusnya sebagai seorang budak. Selanjutnya, Salman Al-Farisi melanjutkan ceritanya kepadaku. Kemudian Rasulullah berkata kepadaku, "Salman, buatlah akad muqatabah." Lalu saya membuat akad muqatabah dengan majikanku dengan ketentuan harga yang harus saya bayarkan adalah 300 pohon kurma dan 40 uqiyah. Setelah itu, Rasulullah pun berkata kepada para sahabat, "Bantulah saudara kalian ini." Mereka pun bahu-membahu membantu diriku untuk melunasi ongkos mukatabah yang ada. Waktu itu, ada yang membantu 30 bibit pohon kurma, 20, 15, dan 10. Setelah terkumpul 300 bibit pohon kurma, kemudian Rasulullah berkata kepadaku, "Pergi dan buatlah galian untuk menanam bibit-bibit itu. Jika sudah selesai, tolong beritahu aku, nanti aku akan bantu meletakkan dan menanam benihnya." Maka setelah selesai membuat galian, lantas saya pun pergi menemui Rasulullah dan memberitahukan beliau. Lalu Rasulullah pergi bersamaku ke lokasi penanaman. Saya mengambil bibit, lalu saya serahkan kepada Rasulullah. Lalu beliau menanamnya. Demi Allah, tidak ada satupun bibit pohon kurma yang kami tanam itu mati. Akhirnya, saya berhasil melunasi pohon kurma yang menjadi biaya muqatabah, sehingga hutang muqatabah saya hanya tersisa 40 uqiyah. Lalu pada suatu kesempatan, Rasulullah diberi sebongkah emas seukuran telur ayam hasil dari salah satu lokasi penambangan. Rasulullah berkata,
bagaimana kabar si budak Muqatab dari Persia?" Kemudian saya pun dipanggil, lalu beliau berkata kepadaku, "Ambillah emas ini untuk engkau gunakan dan melunasi biaya muqatabah engkau." Aku pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah emas ini cukup untuk melunasi biaya muqatabah saya?" Beliau menjawab, "Sudah, ambil saja, karena sesungguhnya Allah akan menjadikannya cukup untuk melunasinya." Lalu, saya terima emas tersebut dan menimbangnya. Demi Allah, ternyata berat emas tersebut benar-benar mencapai 40 uqiyah. Lalu saya gunakan emas itu untuk melunasi biaya muqatabah yang tersisa, dan akhirnya saya pun merdeka. Lalu saya ikut berjuang bersama Rasulullah dalam perang Khandaq. Pada sejak saat itu, saya tidak pernah sekalipun tidak hadir dalam perang jihad. Wallahu a'lam bissawab.